is your will in our lives. Biarlah kami dapat mengetahui kehendak-Mu dalam kehidupan Prepare kami. now our hearts and minds Siapkan hati dan pikiran kami to receive your words. untuk menerima firman. In Jesus' name, Di dalam amen. nama Yesus. Amin. Okay, once again, good evening, everyone. Kembali kami ucapkan selamat malam untuk semuanya. This will be our last night for our series of meeting. Sesungguhnya malam ini bisa menjadi atau merupakan malam yang terakhir dari seri pembahasan kita pada sepanjang pekan ini. But this is not the end of our study. Tetapi sesungguhnya ini bukanlah akhir dari pembelajaran kita bersama. Tomorrow will be the last. Dan sesungguhnya besok adalah yang terakhir. So I would like to invite everyone to continue until tomorrow morning. Jadi saya ingin mengundang kembali supaya saudara-saudara boleh mengikuti acara ini sampai pada besok. So I would like to greet all of you this evening. Saya ingin menyampaikan salam kepada semua pada malam hari ini. Those who are watching in different churches through Zoom. Semua yang mengikuti acara ini melalui Zoom di gereja-gereja. And those who are watching through Facebook and YouTube. Dan mereka pun yang mengikuti melalui media sosial di Zoom ataupun di tempat yang lain. Tonight we have a very important topic. Malam hari ini kita mempunyai judul atau topik yang penting. But I would like to request, have one request. Saya mempunyai satu permintaan. Those husband and wife who are here tonight, bagi suami dan istri yang hadir malam hari ini, I want you to sit near to each other. ya, saya mau saudara-saudara duduk dekat-dekat, suami dan istri. Okay, I can see that some wives are Oke, away from boleh their husband. boleh pindah, istri dekat dengan suaminya, suami dekat dengan istrinya, supaya boleh dekat. I can see who is the boss because either the wife will say husband come or the husband say wife come. Dari sini saya bisa melihat siapa yang jadi bos. Apakah suami bilang, datang sini, atau istrinya katakan, sini, datang dekat sini. I will not start until I see husband and wives close to each other. Saya tidak akan mulai sampai saya melihat suami dan istri duduk bersama. Sister Shirley, maybe it will be good if you will be in the front. Ya, Ibu Ketua mungkin datang di depan ya, dekat Pak Ketua. Because our topic is really very important for the husband and wife to understand. Oleh karena pembahasan kita malam hari ini sangat penting untuk suami dan istri. We have been studying about building strong families. Kita telah mempelajari bagaimana membangun satu rumah tangga. And we have discussed so many things to strengthen our family. Dan kita sudah diskusikan banyak hal untuk memperkuat rumah tangga kita. That we must be committed to each other. Di mana kita harus saling komitmen satu dengan yang lain. There must be strong communication. Dan mempunyai komunikasi yang kuat satu dengan yang lain. We must try to avoid conflict, and if there is a conflict, we have to handle it well. Nah, kita juga harus menghindarkan konflik, dan kalau ada konflik bagaimana kita atasi itu. We need to be generous in our appreciation to each other. Kita harus lebih murah hati dalam memberikan apresiasi satu dengan yang lain. And there are many things that we have learned. Dan telah banyak hal yang sudah kita pelajari, bukan? I hope you can now feel that your family is stronger. Saya berharap bahwa saudara boleh merasa bahwa kian hari rumah tangga saudara kian kuat. Especially when there is a clear direction of where your family is going. Apalagi setelah lebih jelas bagaimana nanti rumah tangga saudara tujuannya nanti kemana. We have studied that we need to have a family rules so that it will guide us to follow those rules. Kita juga sudah pelajari bagaimana satu rumah tangga harus mempunyai aturan sehingga itu dapat menuntun rumah tangga itu di dalam perjalanan. But one of the things that we need to do to build a strong family, tetapi satu hal yang penting yang harus kita pelajari untuk membangun satu keluarga yang kuat is to have a strong leader in the family. Yaitu harus ada pemimpin yang kuat di dalam rumah tangga itu. Without that leader to guide and to direct the family will not be strong. Tanpa pemimpin yang kuat di dalam rumah tangga itu, keluarga itu mungkin tidak akan kuat. So you need a leader in the family. Jadi dalam satu rumah tangga kita butuh pemimpin dalam rumah tangga itu. A leader that will be looked upon by the members of the family. Seorang pemimpin yang dapat melihat seluruh dari rumah tangga, anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga itu. Who is that leader? Nah, siapa yang jadi pemimpin?
Who is the boss Siapa in yang my jadi bos house? di dalam rumah tangga kita? Is it the husband? Apakah itu suami Is it the wife? atau istri Or other members of the family? atau anggota yang lain dalam rumah tangga itu? Who is the boss between the husband and the wife? Siapa di antara suami dan istri yang jadi pemimpin, jadi bos? So I would like to let the husband and wife look at each other. Coba suami dan istri lihat satu dengan yang lain, kemudian tunjuk-tunjuk, kamu bos atau You saya need to bos? agree who is the boss. Dan harus ada persetujuan, siapa kira-kira bos? The man said, well, I'm the boss because you see, I have a big muscle, I'm strong, God created me to be strong, so I should be the boss. Jadi di gambar ini mungkin sang suami akan katakan, saya yang harus jadi bos, lihat ototku. Saya lebih besar, lebih kuat dari kamu, saya yang harus jadi pemimpin. Do you agree, husbands? Saudara-saudara, para suami setuju? Oh, Wah, nobody- itu ada. No husbands raise their hands. Nah, tidak ada suami yang angkat tangan, berarti ini suami-suami takut istri semua sini. But then the wife, Dan kemudian istri. when the wife looks at the husband with that tiger look, Kemudian mungkin suami istri yang menatap suaminya dengan tatapan macan. sometimes the husband that is strong will, go down. Kadang-kadang suami yang kelihatan gagah perkasa itu mulai ketakutan dan tidak berdaya di depan istrinya yang seperti singa. So the husband will say, well, I'm the boss because I'm the head. Suami mungkin akan katakan, sayalah bos karena saya kepala. Right, husbands? Betul? Para suami? We are the head. We are the boss because we are the head, right? Ya, kita lah bos karena kita kepala sesuai Alkitab bilang, bukan? Do you agree? Apakah saudara setuju? Oh yeah, I can Yeah. hear now. Ya, ya. A little louder maybe is good. Lebih kuat sedikit, nggak apa-apa, lebih bagus. But then the wife said, yeah, you are the head, but I'm the neck that turns the head. Memang kamu kepala, tapi saya lehernya yang menggerakkan kepalamu, kan? Istri berkata begitu. So who is powerful, the head or the neck? Jadi mana yang lebih berkuasa, kepala atau leher? Oh, the women are very strong. Istri kuat sekali untuk katakan itu ya. It's really the neck that controls the head, right? Memang leher ini yang kontrol kepala, bukan ya? So the wife, the women claim, the woman is always the boss. Sehingga mungkin para wanita boleh menyatakan bahwa, oh kamilah kamilah sungguhnya yang bos di rumah. So the husband is claiming, Bagaimana suami-suami? and the wife also claims. Nah, coba bayangkan di sini. Is there any Di sana other? suami klaim, kemudian di sini juga istri. Is there any other members of the family who is claiming that he or she is the boss? Apakah ada di luar dari keluarga yang menyatakan mereka lah bos? There is. Oh, ada juga. Here's a boy sitting on his throne, Coba bayangkan ada anak mereka yang seperti ini, kemudian katakan, saya lah bos. and he said, "I'm the boss." Dan katakan, dialah bos yang I may sesungguhnya. be little, Saya mungkin kecil, but every time I cry, the Dan- mama is running tapi towards me. setiap kali saya nangis, mama pasti lari-lari cari saya. Every time I'm angry, the Setiap father kali- will come to me. Setiap kali saya marah, papa akan cepat-cepat datang kepadaku. When I say something, the members of the family will come to me. Kalau saya lihat sesuatu, maka seluruh anggota keluarga akan ikuti saya. So I'm really the boss. Saya sesungguhnya lah bos. Parents, be careful, Saudara-saudara, orang Because- tua hati-hati. because children sometimes will demand that their needs, and we always give them their needs, so they feel that they are the boss. Jadi hati-hati di sini karena anak-anak mungkin selalu menuntut sesuatu dan kemudian kita berikan, maka mereka akan berpikir mereka lah bos. So who is the boss in the Christian home? Jadi sesungguhnya siapa yang menjadi kepala di dalam rumah tangga Kristen? We go to the Bible Kita datang kepada Alkitab, because the Bible made it clear oleh karena di Alkitab menyatakan dengan jelas the role of the husband and the wife and the children. aturan dari suami istri dan anak-anak. We will always go to the Word of God Kita harus selalu datang kepada firman Tuhan. because it gives us a clear picture of the relationship in the family. Oleh karena di Alkitab memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan dalam keluarga, satu And if we keluarga. continue to follow what the Bible says, Dan ketika kita mengikuti akan apa yang Alkitab katakan, our home will be strong. maka rumah tangga kita akan lebih kuat. There will be peace. Akan ada kedamaian di sana. There will be a happiness in our relationship. Ada kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam hubungan keluarga di So sana. let's go to the Bible. Jadi mari kita datang ke Alkitab. What does the Bible say about the husband? Apa yang Alkitab katakan tentang suami?
Ephesians 5:23 says, Efesus 5 ayat 23 katakan, "For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church." karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Is this clear, husbands? Apakah ini jelas para suami? Yes? Ya, Very clear. Why? sangat jelas. Is this Istri, clear? apakah jelas? This is what the Bible says. Ya, istri ragu-ragu karena husband biasanya istri mungkin bos. Is the head of the wife. Jadi suami adalah kepala atas istri. And it was compared to Christ as the head of the church. Dan itu dibandingkan dengan Kristus dengan jemaatnya yang Kristus adalah kepala. We should not question this. Jadi kita tidak perlu pertanyakan akan hal ini. This is God's direction. Ini adalah petunjuk Allah. God gave authority to the husband to be the head. Allah memberikan otoritas kepada suami untuk menjadi kepala. But husbands, you feel good because you are the head. Tetapi apakah suami dia merasa baik oleh karena dia kepala? But being the head, you have responsibilities. Ingat, suami menjadi kepala pun harus ada tanggung jawab, And memiliki you need to tanggung jawab. understand those responsibilities. Dan kita harus mengerti tanggung jawab itu. When God called you to be the head, goes with it are your responsibilities. Jadi ketika Allah menempatkanmu sebagai kepala, lakukan itu sebagaimana tanggung jawabmu sebagai kepala. So as head, what is your role and what is your responsibility? Nah, sebagai kepala apa peranmu dan apa tanggung jawabmu? The first is that as the head of the home, the husband is its protector. Jadi sebagai kepala, maka suami itu seharusnya bersikap atau menjadi pelindung atas You keluarganya. need to protect your family. Engkau harus melindungi suamimu, You need to- keluargamu. You need to protect your children from bad company. Engkau harus melindungi anak-anakmu dari hal-hal yang tidak baik. You need to protect your family from dangers around. Kita harus melindungi anak-anak dan rumah tangga kita dari bahaya di sekitar. That's why God created you to have strong muscles, because He wants us to protect our family. Itu sebabnya kenapa para suami diberikan otot yang lebih besar, oleh karena kita harus melindungi keluarga kita. And we need to be assertive and brave to see to it that we protect our family. Jadi kita harus lebih berani untuk memproteksi, melindungi akan anggota keluarga kita dari bahaya. The second role of the husband is, as the head of the home, the husband should be the chief provider. Dan hal yang kedua dalam tanggung jawab sebagai suami yang Tuhan berikan adalah kitalah yang harus menjadi pemberi nafkah bagi The keluarga. father and husband should provide for the needs of the family. Jadi suami atau kepala keluarga dialah yang akan menyediakan makanan, keperluan dari anggota keluarganya. Of course, the basic need is food, Ya tentu clothing, saja, and shelter. tentu saja yang paling pokok adalah makanan dan juga tempat tinggal. So those young men who are planning to get married, Jadi untuk para orang muda yang merencanakan untuk menikah, and I can see many of you here, young men, dan saya lihat di sini ada banyak sekali orang muda. be sure that before you get married, you know how to provide for your family. Jadi pastikan kalau Anda nanti akan menikah, Anda sudah tahu bagaimana untuk memberi makan atau menjaga, memeliharakan rumah tanggamu. If you feel you cannot yet provide for the family, don't get married yet. Kalau engkau belum mampu untuk menyediakan itu, maka jangan pernah menikah. Because that is a very important role of the Oleh husband. karena ini adalah peranan yang penting yang kau harus jalani sebagai suami. Of course, it is in the context of the New Testament. Tentu saja ini dalam konteks di Perjanjian Baru. When it was written, their situation is different from us. Pada waktu itu dituliskan, mungkin itu sudah berbeda dengan situasi kita hari ini. During that time, only the man or the husband are working. Pada waktu itu ditulis, hanya para suamilah yang bekerja, tidak ada istri. The wives are in the home taking care of the children. Para istri hanya tinggal di rumah untuk menangani, mengurus akan anak-anak. So in that context, the husband is the chief provider. Jadi pada konteks itu, maka suamilah satu-satunya kepala untuk memberi nafkah bagi But keluarga. now it's different, right? Tetapi sekarang sudah berbeda, bukan? Because the husband and the wife are now both working. Ya, karena kedua suami dan istri sekarang sudah bekerja dan menghasilkan uang. So both of them provides for the family. Jadi dua-dua menyediakan pemasukan untuk keluarga. And sometimes the wife has more bigger salary than the husband. Ya, juga kadang-kadang para istri justru memiliki gaji yang lebih tinggi dari suaminya. That's a reality that we face. Dan itulah kenyataan yang sementara kita hadapi. But the husband should never relinquish his responsibility to provide for the family. Tetapi
di sini para suami tidak bisa mengabaikan peranannya untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi keluarganya. Another role of the husband is he is the spiritual leader of the home. Dan tugas yang lain dari para suami adalah dialah pemimpin spiritual, pemimpin rohani di dalam rumah tangganya. Actually, the husband or the father is supposed to be the pastor or the priest of the family. Jadi sesungguhnya suami itu bagaikan imam atau pendeta di dalam rumah tangganya. He should guide his children to church. Dialah yang harus menuntun anak-anaknya untuk datang ke gereja. He should open the Bibles and relate stories of the Bible to your children. Dia harus membuka Alkitab kemudian menceritakan cerita-cerita Alkitab kepada anak-anaknya. You should gather your children and pray together. Dan dia harus mengumpulkan anak-anak itu untuk berdoa bersama. The children should see that their father is the priest of the family. Jadi anak-anak harus melihat bahwa ayah mereka itu adalah imam dalam rumah tangga mereka. Yeah, for us Seventh-day Adventists, who is calling when we have our worship, who is calling, the mother or the father? Saudara-saudara sebagai anggota gereja, biasa siapa yang memanggil ketika kita akan renungan pagi atau malam? Mama atau papa? It should be the father. Itu seharusnya adalah para bapak. Because you are the religious leader of the family. Oleh karena engkaulah pemimpin rohani di dalam rumah tanggamu. And as a spiritual leader, you have to serve God in sincerity and faithfulness. Dan sebagai pemimpin rohani, engkau harus melayani Tuhan dengan ikhlas dan setia. The members of our family should see that their father is faithful to God. Jadi seluruh anggota keluarga harus melihat bahwa sang ayah itu adalah seorang yang setia melayani Tuhan. And the father or the husband should make choices that lead the family to serve God. Dan di dalam hal ini juga, maka sang ayah harus menjadi pemimpin yang membuat pilihan di mana seluruh anggota keluarga harus melayani Tuhan. In the story about Joshua, he said, "As for me and my family, we will serve the Lord." Saudara tahu kisah tentang Yosua di dalam Yosua 24 ayat 15 ketika Yosua berkata, sebagai keluarga, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. So it was Joshua who assert that his family should serve the Lord. Jadi Yosua lah sebagai kepala dari keluarganya yang mengatakan akan melayani Tuhan. Therefore, husband and father, you should assert that your family, all of them, should serve the Lord. Oleh karena itu, maka seluruh kepala keluarga, para ayah, kita harus menyatakan kepada keluarga kita untuk melayani Tuhan. Another responsibility of the husband as head of the family is to love his wife as Christ loves the church. Dan tanggung jawab yang lain yang ada di pundak suami adalah mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi akan jemaat atau gerejanya, umatnya. Husbands, Para suami, do you love your wife? apakah engkau mengasihi istrimu? Kindly respond. Bisakah saudara memberikan respon? Do you love your wife? Apakah engkau mengasihi istrimu? When was the last time you said, "I love you" to your wife? Kapan terakhir kali saudara mengatakan kepada istrimu, aku mencintaimu? Did your husband, wives, did your husband tell you this morning, "Darling, I love you"? Para istri, apakah tadi pagi suamimu mengatakan, sayang, aku mencintaimu? Oh, they never heard it, husbands. Ya, tanggal tua soalnya. They need affirmation. Ya, mereka perlu itu, saudara-saudara, para suami. Istri sangat butuh pernyataan itu. Maybe I should not ask the husband whether they love their wives. Mungkin saya harus tanya kembali kepada suami, apakah mereka mencintai istri mereka? Maybe I should ask the wife. Mungkin saya harus bertanya kepada para istri. Do you feel the love of your husband? Apakah engkau merasakan kasih sayang dari suamimu? You see, there's a difference between the husband telling he loves his wife Saudara, boleh saudara merasakan perbedaan di mana suami mengatakan aku mengasihimu, then the wife will say, "Yes, my husband loves me." dan kemudian istri mengatakan ya, istri itu mengatakan ya, saya mengasihi. Because even though you say you love your wife, Sebab walaupun engkau mengatakan engkau mengasihi istrimu, if your wife cannot feel that love, tetapi kalau istrimu tidak bisa merasakan kasih itu, you don't actually love your wife. sesungguhnya engkau tidak mengasihi istrimu. Love must be felt. Kasih itu sebenarnya harus terasa, Love dirasakan. must be experienced by your wife and your children.
Kasih itu harus menjadi pengalaman hidup dari istri dan anak-anakmu. Remember, the Bible says that we should love our wife as Christ loved the church. Ingat, seperti Alkitab katakan bahwa kita harus mengasihi istri sebagaimana Allah mengasihi akan jemaatnya. Christ was willing to die for the church. Bayangkan, Kristus bahkan berkeinginan dan mati demi untuk jemaat. That's why the husband should be willing to die for your wife. Jadi dalam hal ini pun para suami harus mempunyai pengorbanan, keinginan bahkan untuk mati sekalipun demi istri. If there is one person that you must love all after God is your wife. Ingat baik-baik, jika ada orang yang kau kasih setelah Allah, para suami, itulah istrimu. Not your children, Bukan anak-anakmu, not your work, bukan pekerjaanmu, not your car. bukan mobilmu. The person that you need to love first is your wife. Orang pertama setelah Kristus yang engkau harus kasih adalah istrimu. Is that clear, husbands? Apakah ini jelas para suami? So tonight before you sleep, don't forget, say, darling, I love you. Jadi ingat, sebelum kita tidur malam hari ini para suami, katakanlah kepada istri kita, sayang, aku mengasihimu. And I can guarantee you that if you do that every day, you will always see the joy in the face of your spouse. Saudara, saya bisa pastikan kepada saudara-saudara bahwa setiap kali engkau mengatakan akan hal itu, maka sudah dapat melihat bagaimana raut wajah dan sikap reaksi dari istrimu setiap hari akan bertumbuh. That was mentioned in Ephesians 5:25. Dan itu yang dijelaskan di dalam Efesus pasal 5. And then in verse, I think the next verse, it says, husbands, love your wives. The next verse is 28. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Dan di ayat yang lain juga ditegaskan bahwa demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. And he who loves his wife loves himself. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. In other words, your wife is a part of your body. Jadi dengan kata lain bahwa istrimu itu adalah bagian dari tubuhmu sendiri. Do you love your body? Apakah engkau mengasihi tubuhmu sendiri? So if you love your body, then you have to love your wife as you love your body. Jadi ketika engkau mengasihi istrimu, itu sama seperti mengasihi diri sendiri. Because in the beginning, Eve was taken from the body of Adam. Sebab pada awalnya memang Hawa itu datang dari bagian tubuh dari sang suami, bukan Adam. So love your wife as you love your own body. Jadi kasih istrimu seperti kita mengasihi tubuh kita sendiri. The home needs a father and husband to serve as provider. Rumah tangga sesungguhnya membutuhkan seorang ayah dan suami untuk berperan sebagai pemberi nafkah, Protector, sebagai pelindung, spiritual leader, sebagai pemimpin and rohani, counselor. dan sebagai penasehat. And the effect of this counsel will be felt by the next generation to the next generation to the next generation. Jadi bayangkan pengaruh nasihatnya dari suami yang melakukan tanggung jawabnya itu dengan baik akan dirasakan oleh generasi berikut, dan seterusnya, dan seterusnya. That is the power of the influence of Jadi a itu good husband. adalah kuasa yang luar biasa dari sebuah tanggung jawab yang dikerjakan dengan baik oleh para suami yang akan terus menerus. Now let's go to the wife. Nah sekarang kita datang kepada para istri. Wife, listen. Para istri dengarkan. This is for you. Ini adalah pelajaran untukmu. You are not the neck. Engkau bukan leher sesungguhnya. You are the heart of the home. Nah, engkau justru adalah jantung dari rumah tanggamu. You are not the neck Engkau bukan leher that turns the head. yang putar-putar kepala. You are the heart. Engkau adalah jantung, hati. In dari Genesis rumah tangga. 2:21-22 it says that the wife or Eve was taken from a rib from Adam's side to stand beside him as an equal. Jadi coba bayangkan di dalam buku Kejadian 2 ayat 21-22, penjelasan mengenai Hawa ini adalah dia diambil dari tulang rusuk dari sisi Adam untuk berdiri di sampingnya, equal, setara. Elizabeth Elliot, I like what Elizabeth Elliot says. Ada seorang yang bernama Elizabeth Elliot, dia berkata begini, saya suka ini. The husband is the head of the wife. Suami adalah kepala dari istri.
as Christ is the head of the church. Sama seperti Kristus adalah kepala gereja. And the wife is there to bless, support, and help him. Dan istri ada di sana untuk memberkati dan mendukung serta membantunya. So wife, that is also your role. Jadi saudara-saudara para istri, lihat di sini ada perananmu yang You penting. are there to bless your husband. Bayangkan engkau ada di sana untuk menjadi berkat bagi You are suamimu. there to encourage your husband. Engkau ada di sana untuk memberikan kekuatan You kepada are there to suamimu. inspire your husband. Engkau ada di sana untuk memberikan inspirasi kepada You are suamimu. a helpmate to your husband. Engkau adalah teman yang bisa melayani akan suamimu. You understand it, wives? Para istri, engkau mengerti itu perananmu ini? And you know, as leader of the family, we will do everything we can when we know that our wife is supporting me. Jadi para suami, dia akan bisa melakukan apa saja ketika dia mengetahui bahwa istrinya akan selalu mendukung dia. Sometimes I face problems. Kadang-kadang saya menghadapi masalah-masalah. Sometimes I'm discouraged. Kadang-kadang saya kecewa, tidak berdaya. But when my wife is there to support me, encourage me, Tetapi ketika ada istri saya yang memberikan kekuatan kepada I saya, can face all challenges in life. saya bisa menghadapi semua tantangan dalam hidup ini. Because the wife is an inspiration to the husband. Oleh karena para istri adalah inspirasi bagi You kehidupan can para suami. give energy to your husband. Engkau dapat memberikan energi bagi suamimu di dalam keadaan seperti itu. You know, Proverbs 31 is the chapter that all wives should read. Saudara-saudara para istri perlu membaca Amsal pasal 31. So I'll give an assignment tonight. Saya memberikan tugas pada malam hari ini. Before you sleep, Sebelum engkau tidur, read Proverbs 31. baca baik-baik Amsal pasal 31. Because Proverbs 31 describes a wonderful wife. Oleh karena di dalam Amsal pasal 31 dia menjelaskan dengan sangat indah mengenai para istri. I will not read everything. Saya tidak akan membaca I semuanya. will choose only some. Saya hanya memilih beberapa. In verse 10, Di dalam ayatnya yang ke-10, it says, a wife of noble character, who can find? bayangkan penjelasan ayat itu katakan istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? It's a question of who can find a noble wife? Siapakah yang akan mendapatkan seorang istri yang sangat berharga? Because she is worth far more than rubies. Oleh karena dia lebih berharga daripada permata. So wives, is your worth more than rubies? Saudara-saudara para istri, apakah nilaimu lebih tinggi daripada permata? Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Di ayat selanjutnya katakan hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. She brings him good, not harm, all the days of her life. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. She gets up while it is still dark. Dia bangun kalau masih malam, Because she provides food for her family. lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya di ayat 15. So what time, wives, are you waking up in the morning? Para istri, jam berapa engkau bangun pada waktu pagi? According to this verse, you wake up early in the morning, prepare food Kalau ikut for ayat the ini, family. jauh sebelum matahari terbit, engkau sudah bangun. Unfortunately, in our family, I'm the one that wake up first. In my family, I'm the one who wake up first. Oh, di keluarga saya justru yang bangun lebih pagi. So I cook the rice. Saya yang masak nasi. But my wife will cook the viand. Oh, tapi yang lain nanti istri saya yang masak. And then she opens her arms to the poor and extend her hand to the needy. Dan ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. So the wife is very sympathetic to the poor people. Jadi para istri adalah orang yang sangat simpati kepada mereka-mereka yang miskin. She extends her help to people. Dia memberikan pertolongannya kepada mereka yang membutuhkan. And she speaks with wisdom, and faithful instructions is on her tongue. Dan Alkitab katakan ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. So the words that comes out from her mouth are full of wisdom. Jadi bayangkan semua kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kebijaksanaan. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Jadi Alkitab katakan dia awasi segala perbuatan rumah tangganya dan makanan kemalasan tidak dimakannya. In other words, she is looking at the things inside the household.
Jadi dengan kata lain, dia lihat semua yang ada di dalam ruangan di rumahnya. whether they are in order. Apakah itu sudah sesuai semuanya? She is always busy doing a lot of things Jadi inside dia the selalu house. sibuk untuk melakukan banyak hal di rumahnya. And her children arise and call her blessed. Dan itu sebabnya anak-anaknya bangun dan menyebutkannya berbahagia. Will you not be happy when your children will go to you and say, Mom, you are a blessed mom. We are proud of you. Coba bayangkan, apakah para istri tidak gembira ketika anak-anak datang kepadamu sebagai ibu kemudian katakan, Mama, kami sangat berbahagia, kami bangga dengan. And her husband also, and he praises her. Dan suaminya memuji dia. Do your husbands praise you, wives? Saudara-saudara, para istri, apakah suamimu memuji engkau? And then the most important, it says here in verse 29, many women do noble things. Di Alkitab bagian terakhir mengatakan banyak wanita telah berbuat baik, But you surpass them all. tetapi engkau melebihi mereka semua. What do you feel when your husband said, darling, you know, I have known many wives, but they cannot surpass you. Coba bayangkan para istri, ketika suami katakan, oh ada banyak perempuan mungkin sekitar sini, tetapi mereka tidak melebihi engkau. Kamu lebih baik, lebih hebat. That's why I have chosen you to be my wife. Itu sebabnya aku memilihmu sebagai istriku. Because I love you. Oleh karena aku mengasihimu. And I'm proud of you. Dan aku bangga denganmu. Our family is well because of you. Oh, kami keluarga ini menjadi berbahagia oleh karena engkau. You take care of our children. Engkau menjalani peran memeliharakan semua anak-anak kita. In fact, in Proverbs 12:4, Di dalam Amsal 12 ayat 4, the Bible says that a wife of noble character is her husband's crown. Jadi bayangkan penghargaan yang Alkitab berikan. Istri yang cakap adalah mahkota dari suaminya. Are you a crown of your husband? Saudara-saudara istri, apakah engkau adalah mahkota dari suamimu? So there are many things that the Proverbs 31 mentions. Saudara-saudara, ada banyak hal di dalam buku Amsal yang saudara boleh lihat penjelasannya. So I want all the wives to, before you sleep tonight, read chapter 31 of Proverbs. Saya ingin para istri sebelum kau tidur malam hari ini baca kembali Amsal pasal 31. Ada banyak pelajaran berharga. And ask yourself whether the Bible is describing you as a Dan person. tanyakan pada dirimu sendiri, apakah Alkitab sementara mengajarkan sesuatu tentang dirimu dari ayat-ayat itu. And if not, Dan jika tidak, do something about it. nah lakukan sesuatu yang berhubungan dengan ayat-ayat itu. And her role is to be submissive to the leadership of her husband. Dan perannya adalah harus tunduk. Walaupun dia hebat, tapi dia harus tunduk kepada kepemimpinan Ephesians suami. 5:22 says, wives, Di dalam Efesus 5 ayat 22 katakan, hai istri, submit to your own husbands as to the Lord. tunduklah. Saya ulangi kata, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. This is the text that many wives don't like. Ini adalah ayat yang banyak sekali istri tidak suka. They don't like to be submissive to their husband. Mereka suka suami yang tunduk kepadanya, bukan mereka yang tunduk kepada suami. Especially if they are more brilliant than their husband. Apalagi kalau mereka itu lebih hebat dari suaminya. Or especially if they earn more money than her husband. Mereka mungkin punya penghasilan yang lebih dari suaminya. But the command is clear. Tetapi pernyataan Alkitab di sini jelas. It is from God. Ini adalah dari Tuhan. Wives, Istri, submit to your own husbands as to the Lord. tunduk kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Is it easy for you to submit to your husband, wives? Saudara istri, apakah mudah bagimu untuk tunduk kepada suamimu? Easy or not? Gampang atau susah? Well, it depends. Nah, itu tergantung barangkali. You see, if the husband will only do his part to really love his wife, Jadi coba bayangkan kalau suami yang sungguh-sungguh menjalankan peranannya untuk sangat mengasihi istrinya, and the wife felt that love, dan kemudian istri merasakan akan kasih sayangnya, it is easy for the wife to be submissive to the leadership of the husband. maka itu akan lebih mudah bagi istri untuk tunduk kepada suaminya jika dia merasakan kasih But if sayang. the husband is irresponsible, Tetapi jika suaminya tidak bertanggung jawab, if the husband doesn't really love his wife, dan kemudian suaminya itu tidak sungguh-sungguh mencintai istrinya, it is difficult for the wife to be submissive to the husband. ingat ini, itu sukar bagi para istri untuk mengasihi suaminya. That's Tunduk why kepada suaminya. I want both the husband and wife to understand clearly your role. Jadi di sini saya ingin
para suami dan istri mengerti peranan masing-masing. and follow what God says your role. Dan ikuti apa yang Allah katakan mengenai perananmu ini. Because if you will follow it, our home will be strong and peaceful and happy. Oleh karena kalau ikuti aturan ini, maka rumah tangga kita akan lebih damai, lebih berbahagia, lebih tangguh, lebih menyenangkan. Another responsibility of the wife is she is a peacemaker and the beautifier of the home. Dan peranan yang lain dari para istri, ingat baik-baik ini. Istri adalah pembawa damai dan penata keindahan di rumah. The wife should not be a quarrelsome wife. Ya. The wife should not be quarrelsome. Oh, jadi di sini istri tidak boleh berantem dengan yang lain ya. In fact, you should be the peacemaker. Jadi di sini istri seharusnya harus menjadi pembawa kedamaian di rumah. When children fights, Ketika anak-anak bertengkar, you are there to, make peace. engkau harus ada di sana kemudian katakan sudah stop. If your husband comes home and he seems angry or maybe he has bad experience in the office, Atau para suami ketika pulang kemudian dia lagi marah atau punya pengalaman yang tidak enak di kantor, then massage him at the head and the back and he will feel peace. nah engkau para istri seharusnya datang di belakang kemudian urut-urut pijat-pijat di belakang supaya dia rasa tenang di sana. You are the peacemaker Jadi engkaulah sesungguhnya harus menjadi pembawa damai dalam rumah tangga. and you are the beautifier of the home. Dan engkaulah yang membawa menata rumahmu menjadi indah. You look at your home. Engkau harus melihat rumahmu. It may be very small, Kalau itu mungkin kecil it may be a simple house, atau rumah yang sederhana, but it should be clean. tetapi itu harus bersih. And look at the curtains, whether the colors are symmetrical. Lihat juga apa namanya curtain Curtain. apa itu gorden. Yeah. Gorden itu apakah cocok warnanya? Pas atau bagaimana? And make sure that everything is in order. Jadi perhatikan di sana apakah semua cocok satu dengan yang lain, pas. Because our home should be the most beautiful place for our children to stay. Oleh karena rumah kita seharusnya menjadi tempat yang indah bagi anak-anak kita untuk mereka rasa tinggal dan nyaman di rumah itu. I owe the house, inside the house, to my wife. Di rumah di rumah kami, She always look at things. To me, it's already okay, but to her, it's not yet okay. saya selalu perhatikan istri saya. Bagi saya sudah oke, tapi istri saya selalu And she will bilang, say, "Ini "Oh, pas." this one must be here, and this one must be here." Jadi dia selalu mungkin pindah-pindah. Oh, di sini harus di sini, ini di sini, ini di sini. And that's a talent of the wife. Tapi itu sesungguhnya adalah talenta atau bakat dari para istri, bukan? And one of the most important thing that we need to understand is the beauty of the wife. Dan hal yang kita juga harus mengerti adalah kecantikan ya Wife, you should. dari istri, kecantikan sejati yang bukan pada perhiasan tentu saja. Wife, Para istri, you should maintain your beauty. ingat baik-baik, engkau harus mempertahankan kecantikanmu. Remember when you were still single? Ingat waktu kita belum menikah, Every single, time maybe your husband was courting you during that time, ya pada waktu masih mau pacaran, mau datang pacaran di rumahmu, you always prepare yourself before your suitor will come to beautify yourself. engkau selalu berusaha untuk menata wajahmu sebelum dia datang. There are so many things you put into your face. Banyak hal yang engkau coret di wajahmu supaya lebih tambah cantik. Sometimes you spend 1 hour in the mirror. Kadang-kadang kau mungkin habiskan 1 jam hanya di cermin, lihat-lihat di sana. How about when you get married? Tapi bagaimana ketika engkau setelah menikah? Do you still maintain that beauty? Apakah engkau tetap mempertahankan kecantikanmu? Remember, your husband has many competitions. Ingat, suamimu di luar sana engkau banyak sekali kompetitor, banyak saingan di luar. When your husband go to the office, Ketika suamimu pergi ke kantor, oh, the secretary is beautiful. oh sekretaris di sana lebih cantik barangkali. Sir, what do you want, sir? Lalu kemudian sang sekretaris katakan, Tuan, apa yang engkau mau? Oh, sir, you look handsome. Oh, kemudian dia puji-puji kepada suamimu dan katakan, aduh kamu ganteng sekali. A lot of ladies will appreciate your husband. Bayangkan banyak sekali wanita yang memuji-muji suamimu. But when your husband comes home, Dan ketika suamimu datang di rumah, the wife will say, "Why are you late in the evening?" oh kemudian istri kata, kenapa kamu datang terlambat? And then your clothes, sometimes it smells onions. Ya, kadang-kadang bajumu sudah bau-bau bawang.
you need also to maintain your beauty. Jadi di sini para istri, engkau harus menjaga kecantikanmu. It is important, Itu penting. but that is not the most important. Tapi itu tidak sangat terlalu atau bukanlah sesuatu yang sangat penting. That is only good in the eyes of people. Tapi itu adalah sesuatu yang baik di mata manusia. But in the eyes of God, it's different. Tetapi di mata Tuhan berbeda. The Bible says, Alkitab katakan, her modesty is her true beauty, not her jewelry. Alkitab katakan kesederhanaannya adalah kecantikan sejati, bukan perhiasan. Of course, many ladies would like to wear many jewelries, expensive ones. Tentu saja para wanita senang sekali mengenakan banyak perhiasan, khususnya yang mahal-mahal. In the neck, Ya mungkin in kalung, the ears, and many parts of the body. ya banyak sekali. They are Anting atau apa saja. glittering. Ya kelihatan mengkilap-mengkilap dan menarik. When the sun shines, Ketika matahari bersinar, it's sparkling. wah seperti bersinar mengkilap di sana And many sini. times ladies really want them to be attractive. Dan para wanita sering mencoba supaya menarik perhatian. But listen to what the Bible says. Tapi ingat apa yang Alkitab katakan. The Bible says, your beauty should not come from outward adornment. Alkitab katakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, Such as elaborate hairstyle yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, and the wearing of gold jewelry or fine clothes. atau memakai perhiasan emas dan mengenakan pakaian yang indah-indah. Rather, it should be that of your inner self. Nah, ini istilah inner beauty ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, The unfading beauty of a gentle and quiet spirit, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut which is of great worth in God's sight. dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. So for God, what is important to Him is the inner beauty. Jadi apa yang penting di mata Tuhan itulah keindahan inner beauty. Apa bahasa Indonesia inner beauty ya? The character, Kecantikan yang alami, yang dalam ya. your Yang gentleness, lurus. Ya, keaslian yang ada di dalam diri kita. how you relate yourself in a good way. Bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan cara yang baik. Of course, we have to maintain the beauty outside also. Ya tentu saja kita dapat menjaga apa yang di luar, tetapi di dalam itu penting sekali. But to God, the most important that we need to put time is to develop the character, the inner Tetapi beauty. yang penting di mata Tuhan adalah bagaimana kita mengembangkan tabiat-tabiat yang baik di dalam diri kita. Okay, so let's summarize the roles. Jadi mari kita coba ringkaskan The roles of the tugas-tugas husband, Tuhan. Peran dari suami, provider, pemberi nafkah, protector, pelindung, leader, pemimpin, priest of the family. imam atau kepala di dalam rumah tangga. Roles of the wife, Peranan dari istri, supporter of the husband, pendukung dari suami, mother of the home, ibu dari rumah tangga, nurture the children, mengasuh akan anak-anak, and holds the family dan together. pengikat dari seluruh anggota keluarga. If both husband and wife will just do the role, Jadi jika suami dan istri menjalankan peranan ini, the home will be strong and happy and orderly. saya percaya rumah tangga itu akan berbahagia dan teratur dan tangguh dan menjadi rumah tangga yang So let's baik. go back to the question. Jadi mari kita kembali kepada pertanyaan. Who is the boss in my house based Siapa- on God's words? Siapa yang menjadi bos dalam rumah tangga berdasarkan firman Tuhan? Who is the boss in the house Siapa? based on God's word? There is no boss. Sesungguhnya tidak ada bos. No boss. Tidak ada bos. The husband is the head. Suami bukan bos tapi dia kepala. The wife is the heart. Dan istri adalah jantung. The head and the heart working together. Jadi di sini harus diperhatikan kepala dan jantung justru harus kerjasama, bukan? Amen. Ya. Amen. Ya. The husband will say, "Oh, I'm the boss, so just obey what I say." Jadi coba bayangkan kalau suami katakan saya bos, semua harus ikuti saya. That is not Patuh what kepada saya. that is not what the Bible says. Tapi itu bukan Alkitab katakan. You are the head
Engkau adalah kepala and you have great responsibilities dan engkau memiliki tanggung jawab yang sangat besar to protect the family, untuk melindungi to keluargamu, love your family, untuk mengasihi keluargamu, to care for the needs of the family, dan untuk peduli kepada kebutuhan so rumah that the tanggamu, family members will be happy to look Sehingga- at you as the leader of the sehingga home. keluargamu akan berbahagia untuk melihatmu sebagai pemimpin dari rumah tanggamu. And the wife is the heart. Dan kemudian istri adalah jantung dari keluarga, Maintain peace in the family, yang menjaga kedamaian dalam rumah tangga, taking care of the children, yang memeliharakan anak-anak taking care of the house, dan memeliharakan keluarga preparing rumahnya, good food so that the family yang will be healthy. menyiapkan akan makanan bagi keluarganya supaya sehat. Husband and wife will work together. Jadi suami dan istri harus bekerja sama di sini. So in God's happy family, there is no boss, Jadi di dalam rumah tangga Tuhan yang berbahagia tidak ada bos, but there is a master. tetapi ada tuan. There is a master. Nah, siapa tuannya di sini? And Ada who tuan. is the master? Siapa tuan? Tuan. The master is Jesus. Tuannya adalah Yesus Kristus. So don't forget to put Jesus into your home. Jadi jangan pernah lupa untuk menempatkan Kristus di dalam rumah tangga. Don't forget to allow Christ to rule in your house. Jangan pernah tidak membiarkan Kristus memimpin, terlibat di dalam rumah tangga. So the husband is the head, Apakah suami menjadi kepala the wife is the heart, dan kemudian istri menjadi but jantung? Christ is the master of the home. Tetapi Kristus adalah kepala, tuan atas rumah tangga. So how do I and my family submit to Jesus Christ and become members of God's family? Jadi bagaimana kita sebagai keluarga untuk tunduk kepada Tuhan This sebagai is a very tuan? important question. Nah, ini adalah pertanyaan yang penting. As I mentioned at the beginning, Sebagaimana yang saya jelaskan pada awal, that we are talking about two families. kita bicara tentang dua rumah tangga. Our own family Rumah tangga kita di dunia and the family of God. dan rumah tangga Allah. We want to make our families strong and healthy, Kita mau supaya rumah tangga kita di dunia ini kuat, tangguh, dan sehat. but we need to be sure that we also become members of God's family. Tetapi di satu sisi yang lain kita juga mau supaya rumah tangga kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Because our family on earth will end, Oleh karena rumah tangga kita di dunia ini pasti akan berakhir. but the family of God will continue on and on without end. Dan sementara rumah tangga Kristus itu akan terus menerus, tidak akan akhir sampai Tuhan datang. So it is important that we become members of God's family. Jadi di sini penting di mana kita menjadi bagian dari rumah tangga Allah. To answer that question, let's go to the story of the Untuk menjawab Bible. pertanyaan itu, maka kita perlu melihat apa yang Alkitab In katakan. Acts chapter 16, Mari 16 kita to lihat di dalam 34. buku Kisah pasal 16 ayat 16 sampai 34. Ada cerita di sana. Paul and Silas has been preaching about Christ. Di mana Paulus dan Silas sedang mengajarkan tentang Kristus. They were so brave in telling people that we need to follow Jesus Christ. Mereka sangat berani untuk katakan kepada orang-orang untuk mengikuti Yesus Kristus. But people were not happy. Tetapi orang-orang tidak bergembira, The tidak senang. religious leaders of that time were not happy. Oleh karena para pemimpin waktu itu tidak senang. And so they caught Paul and Silas Jadi mereka tangkap Paulus dan Silas, and beat them, kemudian pukul mereka, flogged them kemudian aniaya mereka. 39 times. Kira-kira kesekian kalinya. Their backs were bleeding. Dan kemudian saudara bisa bayangkan mereka mengeluarkan darah di sana. Very painful. Sangat menyakitkan. And they were put in prison. Dan mereka tempatkan di penjara. Not only contented by flogging them, but put them in prison. Bukan hanya pukul, menyiksa mereka, tetapi juga taruh di dalam penjara. And they put chains and their feet, they cannot walk. Mereka rantai dua orang ini, kemudian mereka buat sampai tidak bisa berjalan seperti di gambar itu. And the jailer was given instruction to see to it that these two prisoners cannot escape. Jadi sipir penjara memberikan instruksi kepada penjaga supaya jangan biarkan dua orang ini lolos. Put them into the inner part of the cell, of the prison. Jadi taruh mereka di sel yang paling dalam. And so Silas and Paul was there. Dan bayangkan Paulus dan Silas di dalam penjara itu. But at the middle of the night, Tetapi pada tengah malam, before that, if you are a prisoner like this, coba bayangkan jika saudara seperti para narapidana seperti ini. what do you think you will do? Apa yang saudara pikir ia akan lakukan? Maybe you cry because it's painful. Mungkin saudara akan menangis karena ini menyakitkan sekali. Maybe you became angry. Mungkin saudara akan marah-marah.
But no, not Paul and Silas. Tetapi sekarang tidak kepada Paulus dan Silas. Remember, they were members of God's family. Ingat, mereka ini adalah anggota dari rumah tangga Allah. And they are representing Christ in their attitude and behaviors. Dan mereka telah menunjukkan Kristus di dalam kebiasaan, tabiat mereka dan dalam hidup mereka. So instead of shouting and angry, Jadi bukannya mereka marah dan berteriak-teriak, they sing praises to the Lord. mereka justru memuji Tuhan. They prayed to God. Mereka berdoa kepada Tuhan. At the middle of the night, Dan pada tengah malam, they were singing. mereka menyanyi. And other prisoners listened to them. Dan para narapidana yang lain juga mendengar mereka. And they were so surprised. Dan mereka kaget. How come these prisoners, after being flogged and beaten, still can sing praises to their God? Jadi mereka kaget karena mereka tidak pikir bagaimana orang-orang ini sudah disiksa, sudah diperlakukan seperti itu, tapi mereka tetap menyanyi kepada They Tuhan. were so surprised. Jadi mereka kaget sekali. They were amazed. Mereka sangat takjub. Why are these people singing to God? Kenapa orang-orang seperti ini menyanyi memuji Tuhan In the midst of pain and suffering. di tengah-tengah penderitaan mereka? And during that night, Dan sepanjang malam itu, while they were singing, sementara mereka menyanyi, there was that strong earthquake. tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat. So much so that the chains were taken off. Dan itu sebabnya rantai-rantai itu terlepas. The doors of the prison were opened. Dan kemudian pintu-pintu penjara itu terbuka. And so the warden or the jailer took light, to see what happened to the prisoners. Jadi sipir penjara itu datang membawa lampu, kemudian lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang di dalam itu. And he tried to look around. Dan dia coba untuk melihat sekeliling. He thought that all the prisoners escaped because the doors were open. Jadi dia pikir bahwa semua narapidana itu sudah lolos And oleh so, karena pintu-pintu sudah terbuka. He brought his light and looked for these people. Jadi dia bawa lampunya, kemudian dia lihat-lihat orang-orang ini. And thinking that maybe some escaped, Dan mulai berpikir bahwa mungkin beberapa sudah lolos. he took his sword Lalu kemudian dia bawa pedang and decided to kill himself. karena dia takut. Dia akhirnya berpikir dia harus bunuh diri. Because if you are the jailer Oleh karena kalau kau sipir and the penjara prisoners escape, dan kemudian para narapidana itu lolos, you and your family will be killed. engkau dan keluargamu akan dibunuh And he oleh cannot- karena tanggung jawabmu. He cannot afford to see his family killed. Dan engkau tidak mampu untuk melihat bagaimana keluargamu itu mati. So to him, the solution is to kill himself. Jadi solusi bagi dirinya sendiri adalah dia bunuh diri. And while he was about to kill himself, Dan pada saat dia hampir bunuh diri, he heard the voice of Paul. kemudian dia tiba-tiba mendengar suara dari Don't do Paulus. that. Paulus katakan, jangan lakukan itu. We are all here. Kita semua ada di sini. We did not escape. Kami tidak meloloskan diri. And so the soldier was trembling. Lalu kemudian tentara itu mulai gemetaran. He cannot believe it. Dia tidak percaya akan hal itu. And of course, he heard about Paul and Silas, singing that Dan evening. tentu saja dia sempat mendengar bagaimana Paulus dan Silas menyanyi pada malam itu. And so he kneeled down before Paul and Silas. Jadi dia bertelut di depan Paulus dan Silas. He was trembling. Dia gemetaran di sana. Paul and Silas just saved his life. Dan Paulus dan Silas menjaga, akhirnya memeliharakan kehidupan And his family. dan menyelamatkan juga keluarganya. And dalam hal itu. then he said, Dan kemudian dia katakan, Sirs, dia katakan, Tuhan, what must I do to be saved? dan ini yang dia katakan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? What an important question. Apa adalah pertanyaan penting di sini? Apa yang harus kuperbuat? This soldier would like to be saved. Tentara ini ingin untuk selamat. Then Paul and Silas said, Dan kemudian Paulus dan Silas katakan, believe in the Lord Jesus percayalah kepada Tuhan Yesus and you will be saved, you and your household or your dan family. engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Paul and Silas directed this jailer to Jesus Christ who can save. Jadi Paulus dan Silas menunjukkan kepada Kristus yang bisa menyelamatkan sipir ini dan keluarga. Believe in the Lord Jesus and you and your family will be saved. Percayalah kepada Kristus, maka engkau dan keluargamu akan selamat. That night, he made his decision. Malam itu dia membuat keputusan. Jesus Christ would become master of his family, head of his home, and Lord of his life. Keputusannya adalah Yesus Kristus
Dialah yang akan menjadi pemilik keluarganya, kepala dari rumah tangganya, dan menjadi Tuhan atas He kehidupannya. found hope. Dan dia menemukan akan harapan. He can see that he can be saved. Dan dia melihat di sini dia dapat And diselamatkan. so they spoke the word of the Lord to him and all the others in his household. Dan kemudian Alkitab katakan mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan semua orang yang ada di rumahnya. That night, Paul and Silas gave Bible study to this family of the jailer. Bayangkan malam itu justru Paulus dan Silas memberikan pelajaran Alkitab kepada keluarga dari si At the penjara. middle of the night, Dan pada tengah malam Paul explained to them Jesus Christ who can save them. Paulus dan Silas menjelaskan bagaimana Kristus yang dapat menyelamatkan keluarganya. And the Bible says that at that hour at the night, the jailer took them and washed their wounds. Dan saudara-saudara, Alkitab katakan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Bayangkan sebelumnya mereka menyiksa Paulus dan Silas. Dan sekarang mereka membasuh mereka. Then immediately he and all his family were baptized. Dan ini yang menarik. Keluarga itu Alkitab katakan seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. This jailer decided that he wanted all his family to be saved. Bayangkan, sipir penjara dan seluruh keluarganya memutuskan malam itu juga And the only, mereka dibaptis. he wanted his family to be a member of God's family. Dan malam itu dia memutuskan bahwa dia dan keluarganya untuk menjadi keluarga Allah. And the only entrance to be a member of God's family is through baptism. Jadi satu-satunya cara untuk menjadi bagian dalam keluarga Allah adalah melalui baptisan. And so immediately he wanted all his family to Jadi be coba baptized. bayangkan, dengan segera dia menginginkan semua keluarganya untuk dibaptis. And after they were baptized, Dan setelah mereka dibaptiskan, the Bible says that he was filled with joy. Alkitab katakan dalam Kisah 16 ayat 34, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Because he had come to believe in God. Oleh karena dia telah mempercayai, meyakini akan Allah. He and his whole family. Bayangkan di sini, dia dan seluruh isi rumahnya. So you can imagine the joy of this jailer when he realized that his whole family will be saved through Saudara Christ. bisa bayangkan, keluarga ini, seluruh keluarga bergembira oleh karena mengikuti Kristus. So baptism, brothers and sisters, is an important ceremony to be a member of God's family. Saudara-saudara sekalian, baptisan adalah merupakan upacara yang penting untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. John chapter 3 verse 5 says, Di dalam buku Yohanes 3:5 katakan, it was actually Christ who said to Nicodemus, ini adalah perkataan Kristus kepada Nikodemus. he said, I tell you the truth, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya no one can enter the kingdom of God seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, unless he is born of water and the Spirit. ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, harus dibaptis. So no one can go to heaven Dengan kata lain, tidak ada orang yang bisa pergi ke sorga if the person will not undergo baptism by water and the Holy Spirit. tanpa seseorang itu mengalami baptisan air dan melalui baptisan Roh Kudus. In Mark 16:16, Christ said, Di dalam buku Markus 16 ayat 16 katakan, whoever believes and is baptized siapa yang percaya dan dibaptiskan will be saved. akan diselamatkan. But whoever does not believe Tetapi siapa yang tidak percaya will be condemned. akan dihukum. Very clear. Sangat jelas. Those who believe Siapa yang percaya and will be baptized dan dibaptiskan will be saved. akan diselamatkan. Those who will not believe, Tetapi yang tidak percaya will not be baptized, dan tidak dibaptiskan will not be saved. tidak akan diselamatkan. Because baptism is the new life Oleh karena baptisan sesungguhnya adalah kehidupan yang baru in Christ Jesus. dalam Kristus Yesus. I remember my experience when I was baptized. Saya ingat pengalaman saya ketika saya dibaptiskan. You know, my life before was totally different. Saudara tahu, kehidupan saya sebelumnya sangat berbeda. I became a black sheep in the family. Saya menjadi orang yang berbeda di dalam keluarga saya. I did all worldly pleasures. Saya melakukan semua kesenangan dunia. But then I said, if I will continue this kind of life, I don't have hope. Tetapi kemudian saya
berpikir, kalau saya terus-menerus lakukan ini, saya tidak punya harapan. And I started to read the Bible. Dan saya mulai belajar akan Alkitab. And slowly I discovered truth from the Bible. Dan kemudian saya mulai menemukan kebenaran di dalam Alkitab. And I said, Lord, I want to have a new life. Dan kemudian saya katakan kepada diri saya, Tuhan, saya mau kehidupan yang baru. Give me the strength. Berikan saya kekuatan. Give me the direction. Berikan saya petunjuk. And then finally, I decided to be baptized. Dan akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis. There were 12 of us. Ada 12 orang di antara kami. And I can just imagine during the time when I was put down into the water. Dan saya bisa katakan kepada saudara-saudara, pada waktu saya akan ditaruh di dalam air. I know it is just like burying my sin. Itu adalah seperti saya dikuburkan dosa saya. And then when the pastor raised me up, Dan pada waktu pendeta itu mengangkat saya, I can feel the joy in my heart. saya bisa merasakan kegembiraan di dalam hati saya. Lord, thank you for this new life. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang baru. Lord, thank you for your salvation. Tuhan, terima kasih untuk keselamatanmu. If I did not make that decision that moment, Jika saya tidak membuat keputusan pada waktu itu, I will not be here with you tonight. mungkin saya tidak ada di sini malam hari. And my life was changed totally. Dan kehidupan saya berubah secara And I total. have seen the joy in the service of the Lord. Dan saya menemukan kegembiraan untuk melayani Tuhan. Yes, brothers and sisters, Ya, saudara-saudara sekalian, God wants you to be a part of His family. Allah mau supaya saudara menjadi bagian di dalam keluarga. And it is through baptism that we become members of God's Dan melalui family. baptisan ini dia ingin kita menjadi anggota dari keluarga Allah. Tomorrow morning we have our baptism. Besok kita punya baptisan. And I'm happy that many of you have decided to be Dan baptized. saya sangat bergembira bersyukur kepada Tuhan oleh karena saudara telah memutuskan So this untuk evening, I dibaptiskan. would like to call you this evening. Pada malam hari ini saya ingin memberikan undangan, panggilan kepada saudara-saudara. If you want to be a part of God's family, Jika saudara-saudara ingin menjadi bagian dari keluarga Allah, if you want to be saved in God's kingdom, jika saudara ingin untuk diselamatkan di dalam kerajaan Allah, you need to accept Jesus Christ as your personal Savior through baptism. engkau perlu menerima Yesus Kristus melalui baptisan pribadi. So if there are some of Sebagai you penerimaan pribadi. who have not yet baptized, Mungkin ada yang belum dibaptiskan, and tonight you want to give your life to the Lord completely, dan malam ini engkau ingin menyatakan untuk memberikan kepada Tuhan sepenuhnya. I would like to invite you to come forward because I will pray for you in a special Saya way. ingin Anda untuk datang ke depan oleh karena saya ingin mendoakan khusus. Is there anybody here tonight Apakah ada malam ini di antara saudara-saudara yang ingin Oh. didoakan khusus, who have decided to be baptized yang tomorrow telah memutuskan untuk dibaptiskan besok, because you want to dedicate your life truly to the Lord? di mana saudara ingin mendedikasikan hidup sepenuhnya kepada I Tuhan? would like to invite you to come forward. Saya mengundang untuk datang ke depan. Don't be ashamed. Jangan malu. I will pray for you. Saya Thank you, akan sister. mendoakan Please come khusus forward. kepadamu. Thank Mari you, thank datang you. ke depan. God bless you. Tuhan berkati. Yes, God bless you, sister. Ya, mari. Thank you so much. Just stand there. Mari datang di sini. Thank you so much. Puji Tuhan. Is there Terima any kasih. more who wanted to be Apakah baptized? masih ada lagi yang ingin dibaptiskan? You want to dedicate your life to the Lord? Apakah engkau ingin mendedikasikan hidupmu kepada Tuhan? You want to renew your life again Engkau ingin memperbarui hidupmu kembali because you kepada want to Tuhan? be saved in God's kingdom? Sebab engkau ingin diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan. This is now your opportunity to do that. Ini adalah kesempatanmu untuk menjalani itu. Your decision tonight is the most important decision that you will have. Keputusanmu malam hari ini adalah keputusan yang sangat penting yang kau miliki. God is happy to see you tonight Tuhan sesungguhnya bergembira melihatmu. because you will become the members of His family. Oleh karena engkau akan menjadi bagian dari keluarganya. He wants you to be a part of His wonderful family. Dia mau supaya engkau menjadi anggota keluarga yang luar biasa Are di dalam there keluarga. any more? Apakah masih ada yang lain? Don't be ashamed. Jangan malu. We need to be courageous to stand for Jesus. Kita perlu keberanian untuk berdiri. Thank di you so hadapan much for your decision. Terima kasih untuk keputusanmu. You will never regret this decision. Engkau tidak akan menyesal dengan keputusan. And I can assure you, if you continue to be faithful to Saya God, pastikan jika engkau meneruskan dengan tekadmu ini, He will change your life maka Tuhan akan mengubah hidup for the better. untuk lebih baik. Is there anyone still there? Apakah masih ada di yang lain? I'll give you the opportunity Saya memberikan kesempatan lagi. because this is a decision that God will be very happy. Ini adalah keputusan di mana Allah akan senang tentu saja. Maybe some of you who are watching this program in Zoom, Mungkin saudara-saudara sementara melihat program ini melalui Zoom atau media
or sosial maybe media, through Facebook and YouTube. atau melalui Facebook atau YouTube. If you want to dedicate your life to God Jika engkau ingin mendedikasikan hidupmu kepada Tuhan and become a member of God's family, dan menjadi bagian di dalam rumah tangga I atau would like to keluarga Allah, request you wherever you are to saya stand. juga ingin meminta kepadamu untuk ikut berdiri. I will pray for you. Saya ingin mendoakan Anda. I will pray that the Lord will give you the strength. Saya ingin mendoakan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan I pray kepada that the Lord will guide you to have eternal life. saya. Berdoa supaya Tuhan memberikan kehidupan yang kekal kepadamu. Thank you so much, brothers and Terima sisters. kasih banyak saudara-saudara sekalian. We will dedicate your life tonight to the Lord Kami akan serahkan hidupmu kepada Tuhan malam hari ini. so that He will give you the strength. Dialah yang akan memberikan kekuatan kepadamu. And our brethren here tonight Dan saudara-saudara yang ada pada malam hari ini di tempat are ini, happy to welcome you in the church. kami sangat bergembira mengundang atau menyambut Anda. di Brothers and gereja. sisters, if you want to show that you welcome all these brethren of ours, can you please stand tonight? Saudara-saudara yang ada di sini, jika saudara-saudara memberikan sambutan kepada saudara-saudara yang ada di sini malam hari ini, tolong berdiri. Let us show to them that we welcome them in our church. Tolong tunjukkan kepada saudara-saudara depan ini bahwa kita menyambut mereka di I gereja want you kita. to face the audience. Saudara-saudara, saya ingin Anda untuk lihat di depan sana kepada saudara-saudara Look yang at the menyambut other side. saudara. Ya. Look at your brothers and sisters who are welcoming you to the church. Lihat saudara-saudara bagaimana saudara-saudara di sini menyambut Anda semua di They will tengah-tengah be gereja. your brothers and sisters in the Lord. Mereka akan menjadi keluargamu, saudara-saudaramu di dalam Kristus Yesus. You are now members of the family of God. Engkau sekarang menjadi keluarga di dalam keluarga Allah. And these brethren will take care of you. Dan seluruh anggota jemaat ini akan melindungi, menjaga engkau. These brethren will continue to guide you. Mereka akan terus menuntunmu. They will continue to give you encouragement as you continue Mereka to akan serve terus God. menguatkanmu dalam perjalanan engkau melayani Tuhan. So let us bow our heads for Mari prayer. kita tunduk kepala dan berdoa. Our great God and kind Heavenly Father, Bapa kami yang ada di surga yang luar biasa dan begitu baik. oh Lord, thank you so much for Jesus Christ who died in the cross. Tuhan, terima kasih untuk Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib. Thank you so much for your love to each one of us. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada setiap kami masing-masing. You want us to be members of your family. Engkau mau kami menjadi bagian dalam keluarga-Mu. Before you this evening, Di hadapan-Mu pada malam hari ini, our brothers and sisters saudara-saudara kami ini standing before you, berdiri di hadapan they Engkau. made a commitment to accept you as their personal Savior. Mereka membuat komitmen untuk menerima Engkau sebagai juru And selamat they are pribadi. ready to be baptized tomorrow. Dan mereka siap untuk dibaptiskan Oh Lord, besok. I pray that you strengthen their decision tonight. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar Engkau menguatkan mereka untuk keputusan ini untuk dibaptiskan I besok. pray that you give them that joy in their hearts. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kegembiraan dalam hati mereka And masing-masing. tonight, maybe there are those who are still who are watching through Zoom, YouTube, and Malam hari Facebook. ini mungkin bagi mereka yang sementara menonton siaran ini, kiranya juga Tuhan memberkati. And they have also decided to accept you. Sehingga mungkin mereka akan mengambil keputusan untuk menerima Oh Kau. Lord, help them to come here tomorrow Tolong mereka agar bisa datang di sini besok Tuhan. so that they can join the Sehingga baptism. mereka juga dapat bergabung untuk mengikuti acara. And standing before you also tonight, Dan mereka yang sementara berdiri malam hari ini di our hadapan brothers and sisters in faith. saudara-saudara kami di dalam iman. Help them, oh Lord, to show love and care to these new brothers and sisters, Tolong agar semua kami untuk mempedulikan akan saudara-saudara kami yang ada malam ini. so that they will feel joy in the church. Sehingga saudara-saudara kami akan merasakan kegembiraan di dalam I Kristus. pray for the power of the Holy Spirit Hamba-Mu berdoa untuk kekuatan Roh Kudus-Mu. to cleanse their hearts Untuk membersihkan hati mereka. and to convict their heart Dan untuk menguatkan, meyakinkan akan hati so mereka. that they will be willing to follow you. Sehingga mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk mengikuti Thank you so Engkau. much, O Lord, for hearing our prayers. Terima kasih Tuhan untuk mendengar doa kami. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Thank you so much, brothers and sisters. You Terima may kasih now banyak. go back. God Saudara-saudara bless you. boleh duduk. See you Tuhan tomorrow. memberkati. Kita bertemu besok.